Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida Dwi Pratopo, NIM 009 dari kelas akuntansi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi use case diagram beserta contoh kasusnya dan pengaplikasiannya pada Visio. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materinya terlebih dahulu. Baik, di sini untuk materinya terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai use case diagram dan contoh kasusnya. Pengertian use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Sedangkan definisi dari use case diagram sendiri, yakni proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Fungsi dari use case ada dua. Yang pertama yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama ini mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang kedua yaitu menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Manfaat use case ada 4. Yang pertama, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang kedua, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Dan yang terakhir, yaitu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem, sehingga tidak terjadi suatu hal kebingungan. Selanjutnya, yakni komponen pada use case diagram. Di sini ada 6 komponen dari use case diagram, yang 3 merupakan komponen utama. Yang pertama yaitu aktor. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua yaitu use case, merupakan abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga yaitu association, merupakan abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Dan keempat ada generalisasi, yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan atau untuk use case. Yang kelima ada include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir yaitu extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi tersebut dapat terpenuhi. Nah, ini cara membuat use case diagram secara general atau secara umum. Kita dapat menuliskan langkah-langkah proses pembuatan use case dalam sebuah narasi. Di sini ada 8 cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu siapa saja yang akan menggunakan website tersebut. Yang kedua, pilih salah satu user dari situs web yang akan diimplementasikan. Dan yang ketiga, tentukan juga apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna di dalam situs tersebut. Setiap hal yang dilakukan user di dalam website akan menjadi suatu use case. 4. Untuk setiap use case-nya, kita perlu untuk memutuskan rangkaian setiap kejadian atau aktivitas secara normal saat user menggunakan website. Yang kelima, menjelaskan tahapan dasar dalam mendeskripsikan sebuah use case diagram. Kita dapat mencoba menjelaskan hal apa saja yang dilakukan pengguna dan apa yang bisa dilakukan sistem sebagai bentuk respon yang perlu untuk diketahui. Yang keenam, saat tahapan dasar dilakukan, kita juga dapat mempertimbangkan rangkaian acara timeline, alternatif, dan tambahan extend pada diagram. Yang kelima, selanjutnya kita dapat mencari kesamaan di antara use case, kemudian ekstrak dan catat hasilnya. Dan yang langkah terakhir, ulangi langkah kedua hingga ketujuh untuk bisa yang lainnya sehingga kita dapat membuat use case diagram secara penuh. Setelah menjelaskan materi yang singkat mengenai use case diagram, di sini saya akan memberikan suatu studi kasus sederhana untuk membuat use case diagram. Nah, kasus ini adalah kasus persewaan mobil pada PT Bendikar. PT Bendikar adalah sebuah perusahaan
yang bergerak di bidang penyewaan mobil. Semua transaksi di perusahaan masih dilakukan secara manual. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan transaksi penyewaan mobil di dalam perusahaan. Nah, untuk yang pertama yaitu prosedur peminjaman. Penyewa mobil yang ingin melakukan peminjaman dapat melihat harga penyewaan mobil pada daftar harga sewa mobil. Penyewa dapat menggunakan jasa supir atau tidak sesuai dengan kebutuhan penyewa sendiri. Setiap jenis kendaraan memiliki harga sewa yang berbeda-beda, begitu juga untuk sopir yang di daerah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Setelah itu, penyewa mengisi formulir penyewaan atau FS disertai fotokopi identitas diri. Kemudian formulir penyewaan tersebut yang telah diisi serta pembayaran di muka diserahkan kepada petugas. Kemudian petugas membuatkan kwitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran. Untuk prosedur yang kedua yaitu prosedur pengembalian. Pada saat pengembalian kendaraan oleh penyewa, petugas membawa formulir pengembalian dan memeriksa kondisi kendaraan apakah terdapat kerusakan atau tidak. Bila ada kerusakan seperti spion pecah, bodi penyok, cat tergores, dan lain-lain, maka diperhitungkan penggantiannya dan dibebankan kepada penyewa. Bila tidak rusak atau terlambat untuk mengembalikan, maka tidak perlu mengisi formulir pengembalian. Namun bila penyewa terlambat dalam pengembalian, maka jumlah keterlambatan mobil dan sopir akan dibebankan kepada penyewa. Setelah membayar kerusakan dan keterlambatan, maka petugas akan membuatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran denda. Untuk prosedur yang ketiga yaitu prosedur laporan. Di sini di akhir bulan, petugas selalu membuat laporan penyewaan berikut denda atas kerusakan atau keterlambatan yang terjadi dan laporan kendaraan. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan ke pemilik penyewaan bingkai. Setelah dipaparkan penjelasan soal di sini, kemudian saya akan menjelaskan analisis komponen use case diagram. Aktor yang terlibat terlebih dahulu itu ada 3. Yang pertama adalah petugas, merupakan seseorang yang bekerja pada bengkel penyewaan mobil. Yang kedua adalah penyewa, adalah orang yang meminjam atau menyewa mobil dengan syarat tertentu. Dan terakhir yaitu pemilik, owner atau pendiri dari bengkel penyewaan mobil. Nah, untuk selanjutnya adalah use case atau kegiatan yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah meminjam mobil. Kegiatan meminjam mobil adalah kegiatan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat. Umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Penyewa mobil yang ingin melakukan peminjaman dapat melihat harga penyewaan mobil pada daftar harga sewa mobil. Selain itu, penyewa dapat menggunakan jasa supir atau tidak sesuai dengan kebutuhan penyewa sendiri. Kegiatan yang kedua yaitu mengisi formulir sewa. Adalah mengisi suatu persyaratan dalam menyewa suatu mobil dari bengkel. Dalam mengisi formulir ini, penyewa harus melampirkan fotokopi identitas diri. Dan ketiga yaitu kegiatan membayar DP atau uang muka. Merupakan kegiatan atau payment atau membayar uang muka penyewaan mobil secara tunai kepada petugas bengkel. Dalam membayar uang muka, penyewa mendapatkan kwitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran. Untuk yang keempat adalah kegiatan pengembalian mobil. Kegiatan pengembalian mobil merupakan kegiatan yang dilakukan setelah jangka waktu sewa habis, yaitu mengembalikan mobil kepada petugas bengkel. Yang kelima adalah memeriksa kondisi mobil. Di sini adalah kegiatan pengecekan berbagai kondisi mobil seperti bodi, mesin, dan lain sebagainya. Jika kondisi tidak baik atau mengalami kerusakan, penyewa membayar denda kepada petugas dengan mengisi formulir pengembalian terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu kegiatan membuat laporan. Merupakan kegiatan mencatat segala transaksi yang terkait dengan penyewaan mobil seperti pembayaran, denda, kerusakan, ataupun keterlambatan yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik atau owner dari bengkel. Nah, dari analisis tersebut, mari kita mengaplikasikan contoh kasus tersebut pada Microsoft Visio. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian kasus tersebut pada Microsoft Visio. Untuk yang pertama, saya akan share terlebih dahulu membuka Visio-nya. Nah, setelah kita membuka Visio, maka akan tampilannya seperti ini. Di sini kita memilih diagram 2ML use case. Kita klik. Nah, kita pilih yang blank.
lalu kita klik create, maka akan muncul tampilan seperti di layar ini. Di sini sudah terdapat komponen-komponen yang berhubungan dengan use case diagram. Sebelumnya saya akan mengganti desainnya terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Nah, setelah selesai, kita analisa terlebih dahulu berapa aktor yang terlibat dalam kasus Bendikar tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 aktor yang terlibat. Kita susun untuk aktornya. Nah, kita beri nama terlebih dahulu. Aktor yang pertama yaitu petugas. Yang kedua adalah penyewa. Dan yang ketiga adalah pemilik atau owner. Setelah kita mengidentifikasi 3 aktor, maka selanjutnya kita akan membuat use case atau kegiatan yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah prosedur peminjaman. Penyewa mobil yang ingin melakukan peminjaman dapat melihat harga penyewaan mobil. Nah, untuk yang pertama yaitu kegiatannya adalah peminjaman mobil. Nah, dari peminjaman mobil tersebut ada suatu penambahan dari kegiatan penyewaan mobil, atau kita bisa menyebutnya ekstraksi fragmen use case yang diduplikasi dalam beberapa use case. Nah, di sini ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah lihat harga sewa, dan yang kedua adalah jasa supir. Nah, ini merupakan ekstraksi fragmen use case yang diduplikasi dari use case peminjaman mobil. Maka untuk menghubungkannya kita menggunakan include. Oke, setelah selesai, kita kembali ke soal. Penyewa dapat menggunakan jasa supir atau tidak sesuai dengan kebutuhan penyewa sendiri. Setiap jenis kendaraan memiliki harga sewa yang berbeda-beda. Begitupun harga sewa jasa sopir untuk daerah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Setelah itu, penyewa mengisi formulir penyewaan atau FS. Kita lampirkan di sini untuk use case yang kedua adalah pengisian FS atau formulir sewa. Untuk use case yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu kepada penyewa. Untuk yang kedua juga kita hubungkan terlebih dahulu karena use case ini dilakukan oleh penyewa. Nah, dari use case pengisian formulir sewa ini, penyewa harus menyertakan fotokopi identitas diri. Maka kita buat sama seperti kegiatan yang pertama. Di sini kita tambahkan adalah identitas diri. Identitas diri ini merupakan duplikasi atau fragmen dari use case pengisian FS, maka kita akan menggunakan relationship berupa include. Selesai. Untuk yang berikutnya, kemudian formulir penyewaan yang telah diisi beserta pembayaran di muka diserahkan kepada petugas. Nah, dari pernyataan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan ketiga adalah membayar shipment. Kita hubungkan menggunakan asosiasi kepada penyewa. Nah,
Dari pembayaran DP ini, petugas nantinya akan membuatkan kwitansi pembayaran. Maka di sini petugas juga terlibat pada pembayaran DP ini. Di sini petugas akan membuat kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran ini merupakan include dari membayar DP. Jadi kita tuliskan di sini include. Tadi petugas juga bisa terhubung pada pengisian formulir karena nantinya penyewa akan mengumpulkan formulir sewa ini kepada petugas. Maka di sini kita bisa menggunakan tombol asosiasi untuk pengisian FS. Kita rapikan terlebih dahulu agar tidak tumpang tindih. Setelah selesai, kita masuk ke prosedur berikutnya, yaitu prosedur pengembalian. Pada saat pengembalian kendaraan atau mobil oleh penyewa, petugas membawa formulir pengembalian dan memeriksa kondisi kendaraan. Di sini kita buat untuk use case-nya pengembalian mobil. Nah, pengembalian mobil ini dilakukan oleh penyewa. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, pengembalian mobil telah dihubungkan kepada penyewa. Petugas akan memeriksa kondisi dari mobil ini. Periksa kondisi mobil. Periksa kondisi mobil ini merupakan include dari pengembalian mobil. Maka kita akan menghubungkan dengan include. Kita hubungkan juga untuk asosiasinya karena periksa kondisi mobil adalah kerjaan dari petugas. Nah, setelah itu, apabila terdapat kerusakan, maka perhitungan penggantiannya akan dibebankan kepada penyewa. Bila tidak rusak atau terlambat, maka tidak perlu mengisi formulir pengembalian. Namun, bila penyewa terlambat dalam pengembalian atau melakukan suatu kerusakan, maka jumlah keterlambatan mobil dan sopir akan dibebankan kepada penyewa. Dari pernyataan tersebut, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, tidak terdapat kerusakan atau keterlambatan, atau kondisi yang kedua, yaitu terdapat kerusakan atau penyewa terlambat untuk mengembalikan mobil. Ada dua kondisi yang dilakukan ketika penyewa terlambat atau melakukan kesalahan, yaitu yang pertama, mengisi formulir pengembalian. Setelah itu, ada dua kondisi lagi, yaitu buat kwitansi denda. Nah, dua dari kegiatan ini merupakan extend. Kenapa? Karena digunakan ketika use case menambahkan langkah ke use case kelas 1 lainnya. Kondisi ini akan bertambah seiring adanya kondisi periksa dari mobil yang dilakukan oleh petugas ini. Maka kita hubungkan dengan extend. Nah, sudah selesai. Lalu untuk kegiatan yang terakhir adalah prosedur pembuatan laporan. Di akhir bulan, petugas membuat laporan penyewaan yang berisi
laporan penyewaan atas denda, kerusakan atau keterlambatan, dan laporan kendaraan. Laporan tersebut diserahkan ke pemilik penyewaan bendikat. Maka dari pernyataan tersebut, kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan. Laporannya ada laporan penyewaan dan laporan kendaraan. Kedua laporan ini merupakan extend dari kegiatan membuat laporan karena keduanya merupakan tambahan rangka ke use case dari use case kelas 1 ini. Maka kita menghubungkannya dengan tanda extend atau garis extend. Tidak lupa juga pembuatan laporan ini kita hubungkan dengan asosiasi petugas karena petugas yang membuat laporan ini. Kita rapikan agar tidak tumpang tindih. Dan jangan lupakan bahwa membuat laporan ini nantinya akan dilaporkan kepada pemilik di setiap akhir bulan. Nah, selesai sudah untuk diagram dari PT Bendikar tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kembali. Untuk yang pertama yaitu penyewa melakukan kegiatan peminjaman mobil dengan didahului melihat harga sewa dan melihat harga jasa supir. Lalu, kegiatan yang kedua, penyewa melakukan pengisian formulir sewa atau FS disertai dengan identitas diri. Setelah itu, formulir sewa ini akan dikumpulkan kepada petugas dengan disertai pembayaran DP yang dilakukan oleh penyewa. Lalu, dari pembayaran DP ini akan membuat petugas membuatkan kwitansi pembayaran. Maka di sini pembayaran DP juga berhubung dengan petugas. Lalu untuk kegiatan yang kedua yaitu prosedur pengembalian mobil yang dilakukan oleh penyewa. Nah, di sini prosedur pengembalian mobil ini include untuk periksa kondisi mobil yang dilakukan oleh petugas. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika tidak ada kerusakan, maka tidak akan mengisi formulir. Akan tetapi jika mengalami kerusakan, maka penyewa akan mengisi formulir pengembalian dan petugas akan membuatkan kwitansi denda. Keduanya ini muncul sebagai tahapan baru dari tahapan periksa kondisi mobil. Maka kita menghubungkannya dengan extend. Selanjutnya untuk prosedur yang terakhir yaitu membuat laporan. Membuat laporan ini dilakukan setiap akhir bulan. Nah, nantinya laporan ini akan ditujukan kepada pemilik. Laporannya berisi laporan penyewaan yang inputnya adalah denda, keterlambatan dan kerusakan, serta laporan kendaraan. Kita menghubungkan laporan penyewaan dan laporan kendaraan dengan extend karena dua kegiatan ini adalah kegiatan yang muncul sebagai turunan dari pembuatan laporan. Dari situ, selesai sudah untuk diagram use case-nya. Saya akhiri apabila ada kesalahan kata atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.